Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru dia balas gitu loh, merasa dirinya jagoan. Ada di waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan, ada dapat laporan murid-murid yang apa itu jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Ujung sasaran kita yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana, gedung-gedung, buku-buku, semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik. Kita harus yakini sungguh-sungguh sampai. Saudara-saudara sekalian, bagian dari APBN kita sudah sangat besar. Banyak negara lain tidak menempatkan pendidikan paling atas. Negara-negara tertentu menempatkan pertahanan yang paling atas. Ini bisa diperiksa anggaran India, anggaran Pakistan, bahkan anggaran Singapura, anggaran apalagi anggaran negara-negara lain, Amerika Serikat. Di banyak negara itu anggaran pertahanan yang paling di atas. Kalau tidak salah di India pertahanan paling atas, nomor 2 adalah makan bergizi gratis, nomor 2 di India. Pendidikan mungkin bagian dari itu. Tapi di Indonesia pendidikan mata anggaran yang paling besar. Tapi yang ingin saya ingatkan untuk semua aparat dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten, kepala-kepala dinas, para gubernur, para bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita tujukan. Jangan sampai anggaran pendidikan yang begitu penting bagi kebangkitan bangsa kita, jangan sampai anggaran pendidikan diselewengkan. Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi. Maaf, ini harus saya sampaikan. Saudara-saudara, pendidikan, hanya melalui pendidikan kita bisa benar-benar menjadi negara merdeka. Karena itu Hari Guru Nasional ini kesempatan sekali lagi saya ucapkan penghargaan, terima kasih saya
atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih saya kepada semua guru yang ada di Indonesia, semua guru dari semua tingkatan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat merasa demikian pentingnya pendidikan, sehingga uang-uang yang kita hemat, uang-uang yang berhasil akibat efisiensi kita realokasikan, kita utamakan ke pendidikan. Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16.000 sekolah. Baru mampu. Saya minta maaf sebagai presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16.000 sekolah. Tapi tahun depan saya bertekad untuk melipat gandakan itu. Berapa kita bisa? Menseknek, kau yang aku tanya. Jangan kau lihat kiri kanan. Jangan kau lihat Menteri Keuangan, kau yang aku tanya. Berapa yang kita rencanakan tahun depan? Berapa? Minimal 60.000. $60.000 pun saya tidak puas. Menteri Keuangan, bisa kita tambah? Terima kasih. Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi disorain semua itu. Saya kira cukup ya, cukup, intinya itu kan. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Saya bacakan ya. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru yang memberikan strategi meningkatkan kesempatan pembelajaran menyediakan perbantuan penyediaan tunjangan guru. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan. Intinya para guru, intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kita semua yang duduk di depan ini, para profesor, para menteri, menko, jenderal, kita tidak bisa di sini. Saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik mendidik kita. Dan guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita ya memang namanya anak-anak, ada yang nakal, ada yang malas. Benar. Saya boleh kasih satu pengakuan. Aku kasih pengakuan ya. Aku termasuk yang nakal dulu itu.
Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru, dia membalas gitu loh. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib. Menteri Pendidikan, ya nggak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah